Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman, kembali dengan saya Stefanino. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenal tools PowerPoint. Ya, apa sajakah tools-toolsnya? Ini penting untuk kita ketahui ya, supaya kita tahu cara penggunaannya. Nah, untuk yang pertama yang kita kenal, pertama adalah template. Nah, ini pilihan-pilihan template nih Bapak Ibu. Ya, kita ada pilihan-pilihan banyak template dan banyak sekali template ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihatnya di sini ya. Nah, di sini akan Bapak Ibu akan melihat banyak pilihan, apalagi yang sudah 2016 atau Office 365. Pilihannya banyak sekali di sini ya. Mau bikin infografik ya, keren-keren Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah template-nya, jadi tinggal teman-teman gunakan aja ya. Atau mungkin ada banyak ya ini keren-keren ya. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendownload ya, mendownload template ini langsung free ya. Tinggal kita pilih-pilih aja mau menggunakan template yang mana. Nah, saat kita menggunakan ini tinggal langsung kita download aja. Oke, nah keren kan ya. Ibu udah tinggal tulis-tulis, rubah-rubah kata-katanya aja ya, dan mungkin tinggal kasih grafik-grafiknya aja kan ya, sebagai contoh. Nah, mungkin begitu ya grafiknya ya. Mungkin kita ambil dari yang itemnya ya, nanti kita akan pelajarin itu semua ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk memilih template. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan template yang 2016 atau 365, maka akan banyak sekali pilihan template-nya ya. Tapi template sekeren ini, kalau teman-teman dan Bapak Ibu tidak tahu menggunakan teknik-teknik bagaimana membuat animasinya, maka juga dilihatnya ya udah lumayan keren sih, tapi akan lebih keren lagi jika kita lampirkan animasi-animasi yang juga keren ya. Itu untuk ya. Nah, selanjutnya kita mengatur ukuran layar slide. Bagaimana sih cara mengatur ukuran layar dari slide presentasi kita ya? Itu adanya di sini ya, di desain ya. Bapak Ibu teman-teman bisa pilih aja mau ukuran standar wide atau mau custom juga bisa ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Semisal kita ingin bikin movie-nya layar lebar ya, mungkin kita bisa pakai widescreen ya, atau kita ingin menggunakannya di Facebook, mungkin bisa pakai yang standar ya, atau mungkin kita ingin gunakannya di Instagram ya. Instagram ada Instagram Feed, ada Instagram Story ya, ukurannya beda-beda ya. Nanti di materi selanjutnya kita akan pelajari itu juga ya, masalah ukuran-ukurannya. Nah, ini bagaimana kita mengatur ukuran dari slide kita. Yang selanjutnya adalah memasukkan gambar, footage atau audio. Footage ini apa? Footage ini adalah video ya, video footage yang biasanya kita gunakan untuk menjadi background dari video kita atau mungkin dari slide presentasi kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan footage dan audio? Adalah kita masuk dari insert ya. Teman-teman bisa pilih di sini untuk footage, bisa ngambil ada dua pilihan ya. Ada dari PC kita, dari komputer kita, atau kita secara online juga bisa ya, asal kita tahu alamat URL-nya ya. Mungkin video yang ada di website kita ya, tapi harus harus ada ininya ya,
izin dari ininya, pemiliknya, semestinya harus ada izinnya. Oke, dan terus kalau kita ambilnya dari komputer, ya kita tinggal pilih aja yang mau ngambil di mana, ya. Dan audio, nah untuk audio juga kita tinggal ambil dari sebelahnya ya. Di sini kita bisa ambil dari komputer atau kita record audio punya kita sendiri. Seperti saya ini, saya sedang merecord juga ya suara saya ya dengan menggunakan mikrofon ya, bisa langsung record ya, atau tinggal ambil ya, Bapak Ibu teman-teman tinggal ambil di sini ya. Nah nanti di sini kita tinggal atur aja playbacknya ya, panjang pendeknya musik ya. Mungkin untuk panjang pendeknya kita bisa atur di trim audio ya, seberapa panjang kita bisa sesuaikan dengan durasi slide kita ya, atau dari sini juga bisa kalau mau lebih akurat ya. Oke, dan kemudian fade in fade out ini juga mempercantik video kita ya, jadi ada suara dari kecil jadi besar, atau pas mau habis dari besar mengecil ya. Nanti kita akan juga pelajari ini ya, play across slide, loop ya, segala macam ini nanti kita akan pelajari juga ya. Cuman itu adalah salah satu cara untuk memasukkan file suara ya. Video juga sama ya, video juga sama. Ini sebagai contoh mungkin ya, contoh video ya. Ini kita tinggal pasang aja. Oke ya, dan untuk video kita bisa settingnya di sini, di playback juga sama ya, mau seberapa panjang pendeknya bisa diatur di sini. Fade in fade outnya juga sama, nanti ini juga kita akan pelajari ya. Itu untuk cara kita memasukkan footage dan suara ya. Oke, next adalah cara kita memformat gambar ya. Footage juga bisa ya, footage atau audio juga kita bisa format bentuknya ya. Ini yang dimaksud adalah memformat bentuknya. Sebagai contoh ya, saya masukkan gambar misalkan. Oke, saya coba masukkan gambar apa ya, saya coba ambil gambar yang ada. Oke, sebentar ya. Saya coba ambil gambar ini. Misalnya gambar ini. Nah, ini kita bisa atur formatnya ya. Desain formatnya bermacam-macam. Ya, kita tinggal sesuaikan bentuknya dengan layout dari slide presentasi kita ya, sehingga harmonis antar yang lainnya ya. Kita harus buat bagaimana seharmonis mungkin ya. Ini untuk mendesain foto. Video juga sama ya, jika kita masukin video ya, misal video yang tadi, atau mungkin pakai video ya ini yang tadi ya, ini juga sama. Untuk Bapak Ibu kita juga bisa atur ya, bentuk-bentuk videonya mau kita tampilkannya seperti apa ya, mungkin seperti ini ya, tinggal kita atur saja komposisinya ya. Oke, nah itu cara mengatur bagaimana format untuk gambar, video ya, dan untuk volume juga sama ya. Untuk suara ya, untuk suara juga kita bisa atur pilihannya ya, tapi ini jarang digunakan sih ya, karena biasanya kalau musik itu kita nggak kita kasih lihat ya. Biasanya musik itu adanya di background ya, cuman kurang lebih hampir sama seperti ini. Oke, nah mungkin next selanjutnya adalah men-setting footage atau audio ya. Ini mungkin tadi udah ya, saya udah jelaskan bagaimana kita meng-cutting
apa namanya, suara atau video panjang pendeknya ya, seperti tadi. Dan selanjutnya adalah zoom in zoom out. Nah, ini cara paling simple untuk ngezoom dan zoom out ya. Jadi kalau kita sudah terlalu lebar ya, desain kita akan susah kan, ruang geraknya akan susah ya. Kita bisa zoom in zoom outnya di sini ya, teman-teman bisa zoom in zoom outnya. Yang paling simpel adalah dari bawah sini ya, nggak perlu dari view sini ya, kepanjangan kelamaan ya, dari sini aja. Oke ya, apalagi kalau sudah banyak objek-objeknya di pinggiran sini ya kan, kita udah ada di sini, ada di sini, ada di atas, di bawah ya, yang dia siap beranimasi kan, keluar masuk ya. Jadi kita bisa gunakan zoom in zoom out. Lalu kemudian, nah ini design ID. Design ID ini juga adanya di PowerPoint Office 365 atau yang 2016. Ya, mungkin kalau yang belum punya Office 2016 ya, sebaiknya sih harus punya ya. Jadi design ID ini adalah ketika kita masukkan gambar ya, kita masukkan gambar seperti ini ya, ini kita bisa minta design ID ya, di sini udah otomatis keluar ya, kita minta tolong desainin dong gitu ya. Nah, ini si PowerPoint memberikan beberapa pilihan buat kita nih ya, kita menggunakan desain yang mana. Yang paling praktis memang kita bisa menggunakan pilihan-pilihan atau ide-ide dari si PowerPoint ya. Oke ya, ini saya menggunakan rekaman, menggunakan juga menggunakan PowerPoint ya. Saya coba kembali ya. Oke, kita kembali. Selanjutnya adalah selection pane ya. Ini fungsinya apa sih selection pane ini ya? Mari kita lihat. Selection pane itu adanya di format ya, di sini ya. Ini kita tutup aja, adanya di sini. Nah, tujuannya atau fungsinya apa sih? Dia fungsinya adalah untuk mengatur posisi ya. Kalau ini udah bertumpuk-tumpuk Pak ya, Bapak Ibu, kalau udah bertumpuk-tumpuk objeknya yang ada di layar, maka kita akan lebih mudah menggunakan ini ya. Oke, contoh, coba saya copy ya. Nah, kalau seandainya sudah, yang kita mau edit adalah bagian yang sudah terlalu dalam ke bawah, nah kita bisa gunakan matanya kita tutup ya, Bapak Ibu, kita tutup ya. Nah, kita jadi bisa mengedit yang ini ya. Contohnya kalau memang ada di bawahnya lagi ya, kita tutup lagi yang ini ya. Dan nanti mungkin slide kita ini isi objeknya akan banyak sekali sampai bawah ya, jadi akan repot sekali kalau kita harus keluarin mereka satu persatu ya. Jadi cara paling praktis adalah dengan menggunakan ini. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk mengatur posisinya ya. Posisi yang ini di atas ya, kita coba rubah. Nah, posisi ini yang pindah ke atas ya. Apalagi kalau sudah objeknya sudah terlalu jauh di bawah, kan sulit kan kita naikin ke atasnya kan. Nah, makanya kita tinggal tarik aja nanti dari bawah naik ke atas ya. Mungkin dengan kita mencoba mendesain-desain di video-video selanjutnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana cara penggunaannya ya. Oke, kita balik lagi dan selanjutnya adalah ini animation pane. Ini hampir sama dengan si selection pane tadi ya, cuman dia fungsinya berbeda ya. Fungsinya animation pane itu adanya di animasi, di animation, dia adanya di sini, animation pane. Nah, fungsinya animation ini adalah mengatur animasi kita ya, pergerakan animasi kita, mana yang duluan jalan, mana yang belakangan jalannya, mana yang mungkin temponya cepat, mana yang mungkin nanti temponya
agak lambat gitu ya. Ini adanya di sini ya. Jadi kita tinggal atur di selection pane, dan ini setelah kita menggunakan animasi tentunya baru kita bisa gunakan itu ya. Sebagai contoh, kalau kita udah menggunakan salah satu animasi aja ya, misalkan kita gunakan broom. Oke, nah ini dia kan nongol di sini nih ya. Nanti kita tinggal atur aja bagaimana ya pengaturannya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Dan selanjutnya, nah oke, ini insert icon, shape, dan 3D models. Nah ini juga adanya hanya di Office 2016 atau di 365. Jadi kalau belum punya, segera beli ya, sayang, soalnya keren ya. Itu adanya di sini ya. Nah ini ada 3D models, ada icon. Nah ini pilihan ikonnya banyak sekali, jadi nggak usah pusing kita kalau mencari icon-icon ya. Nah, dan ini pun nanti kita bisa convert menjadi shape ya. Shape itu apa, nanti kita jelaskan juga ya. Ya ini kita bisa pilih di sini ya. Ini ada banyak sekali ya, ada ratusan, ada ribuan mungkin ya, tinggal pilih. Dan ada 3D models ya. 3D models ini saya belum buat ya, tapi nanti next kita akan pelajari lebih dalam lagi 3D models. Jadi saya akan buatkan lebih dulu ya 3D modelsnya ya. Nah itu untuk apa namanya, icon, shape, dan 3D model. Nah untuk shape sendiri, untuk shape-nya itu tadi ada di sini ya. Ini pilihan shape-nya. Oke, nah ini shape juga banyak trik-triknya ya, bagaimana kita bisa menggabungkan dua shape menjadi satu, bagaimana kita bisa membuat shape sendiri, desain shape sendiri. Jadi layaknya kita menggunakan Corel Draw ya, kita bisa buat shape-shape dengan bentuk yang kita inginkan ya. Oke, mungkin ini untuk materi kita selanjutnya ya, untuk materi kita kali ini. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi ya. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu bisa mencobanya lebih dulu ya, bagaimana mengenal beberapa tools-tools yang barusan tadi ya. Oke, demikian ya, sampai di tayangan video tutorial kita selanjutnya. Thank you.